Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Setelah sempat dibuka, Selat Hormuz kembali ditutup oleh pemerintah Iran. Menurut pemerintah Iran, serangan ilegal penjajah Israel ke Lebanon mencederai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Selain itu, Iran juga menyebut keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai. Penutupan kembali jalur strategis perdagangan minyak dunia ini diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. IRGC menyatakan perjanjian damai termasuk penarikan pasukan teroris Israel dari Lebanon, pencabutan penuh blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, dan penarikan pasukan imperialis dari Teluk Persia. Amerika Serikat mencabut blokade Angkatan Lautnya di Selat Hormuz. Pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut blokade Angkatan Laut mereka di Selat Hormuz. Pengiriman minyak melalui Selat Hormuz secara bertahap kembali normal. Trump memperingatkan cadangan minyak dunia berpotensi habis dalam waktu 4 pekan bila Selat Hormuz tetap ditutup. Penutupan Selat Hormuz dapat memicu kekacauan di pasar energi dunia. Menurut Trump, pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Our country is doing so well. Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. There were a lot of them, about 700 of them, and they're pouring out. The oil is all over the place. You're going to see oil drop so low. I hope the companies are happy about it. But we have a lot of victories. We had a great victory in Venezuela, where we're now doing really well with the government. The big companies are all in there. The oil companies, they're building rigs, and we've paid for that war many, many times over. We're running it, and again, we have a fantastic relationship with the people of Venezuela. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Sebelum konflik Amerika Serikat dan Iran pecah, 20% konsumsi minyak global diangkut melalui Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz selama 3 bulan lebih telah mendorong lonjakan harga minyak dunia yang kemudian berdampak pada kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara. Israel tetap melancarkan serangan baru ke Lebanon di tengah gencatan senjata. Israel kembali melancarkan serangan baru di Lebanon. Serangan ini memberikan tekanan pada gencatan senjata yang diperbarui dengan Hizbullah saat mulai berlaku. Rekaman yang dirilis oleh pasukan pertahanan Israel pada hari Jumat menunjukkan ledakan meletus dan kepulan asap tebal membumbung saat serangan menghantam targetnya. Tanggal dan lokasi pasti dari video tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Militer Israel mengatakan telah melakukan lebih dari 150 serangan sejak tengah malam setelah Hizbullah diduga menembakkan lebih dari 50 proyektil ke arah pasukan Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan. Sementara itu pada Sabtu waktu setempat asap tebal mengepul di atas kota Nabatiyeh dan sekitarnya. Menurut kantor berita nasional Lebanon, pesawat tempur Israel melancarkan serangan yang disebut sebagai lingkaran api. Serangan ini ditujukan ke daerah Kfar Man, Habush, Nabatiyeh Al-Fauqo, Shukin, Zebdin, dan Kfar Jos. Badan Pertahanan Sipil Lebanon menjelaskan bahwa penembakan Israel di wilayah Nabatiyeh menewaskan 16 orang dan melukai 12 orang. Petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Kanarit usai serangan Israel terbaru Sabtu waktu setempat. Selain menghancurkan bangunan, 7 orang tewas akibat serangan tersebut.
Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم تشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا بعد في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih bombardir Nabati, Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang intensif menghantam beberapa wilayah di distrik Nabati. Media Lebanon melaporkan bahwa 13 serangan telah menghantam daerah tersebut. IDF mengatakan pihaknya kembali menyerang Lebanon secara intensif dengan menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan menyusul kematian 4 tentara Israel dalam pertempuran di sana. Dampak serangan udara Israel membuat sejumlah permukiman di Nabati hancur tak tersisa. Sebelumnya pada serangan udara Israel kemarin, 18 orang tewas termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Warga Iran masih pesimis dengan nota kesepakatan damai yang telah dicapai pemerintah mereka dengan Amerika Serikat. Warga Iran tidak yakin Washington berkomitmen atas kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat nyatanya masih disambut pesimis banyak warga Iran. Warga Iran merasa kesepakatan damai itu rapuh dan Amerika tidak bisa dipercaya untuk menepati perjanjian tersebut. Apalagi pertemuan Amerika dengan Iran yang rencananya digelar di Swiss batal, sementara Israel dan Hizbullah masih saling serang. Successful MOU, then America should and must restrain Israel on his attacks on Lebanon, and it should be restrained for this. Then the MOU will be successful. And in my opinion, the current scenario, as we see, if the war continues again, then it will be disaster for the whole world, not for the only Iran, not for the USA, but the whole world. So if we want to avoid the World War III, then Israel must stop. Nota kesepahaman damai ditandatangani pada hari Rabu, memberi waktu 60 hari untuk negosiasi dan serukan penghentian operasi militer di seluruh wilayah yang terlibat konflik termasuk di Lebanon. Namun kekerasan masih saja terjadi pada Jumat kemarin. Otoritas Lebanon laporkan meningkatnya korban jiwa akibat serangan Israel, sementara Hizbullah melancarkan serangan balik. Warga kota Tyre, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Akibat perang puluhan bangunan rusak sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله انضرب، كانت الخير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu.
Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Sebelum kesepakatan damai Hizbullah dan Israel, rudal Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di kota Al-Qantara di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah meluncurkan 2 rudal khusus untuk menyerang pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rudal-rudal pejuang Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel. Israel terus melakukan gempuran terhadap Lebanon hingga menyebabkan 4.000 orang tewas di tengah perjanjian damai Iran dan Amerika Serikat. Usai melancarkan serangan ke Lebanon Selatan, Israel dihantam drone peledak Hizbullah. Drone peledak pejuang Hizbullah berhasil menembus langit Israel. Drone Hizbullah tersebut meledak di dekat permukiman pendudukan Israel. Ledakan besar membuat sejumlah warga Israel ketakutan dan panik. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan drone ke tank Israel di Lebanon Selatan. Serangan itu membuat tank Merkava milik Israel hancur. Serangan ini membuat pasukan militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Sebelumnya, drone pejuang Hizbullah juga melakukan serangan ke tentara Zionis Israel tanpa henti di Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan taktis militer Zionis Israel. Kendaraan taktis militer Zionis Israel hancur usai diserang drone Hizbullah. Militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah. Angkatan Udara Zionis Israel melakukan penghancuran dan membunuh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel menyerang dari 100 target Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon Selatan, termasuk Beka dan Nabatiyeh. Selain itu, pada serangan udara ini, Zionis Israel mengklaim telah membunuh puluhan pejuang Hizbullah. Militer Zionis Israel akan terus melakukan serangan jika Hizbullah terus melakukan ancaman.